bikin kelompok, bikin bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf, Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindik. Lan sing apik ku anut ulama sing ijek jujur, pokoke riwayat itu diterangno, kejadian-kejadian sing dialami umat sahabat diterangno. Wis ora usah intervensi, pokoke ngono. Mulane saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum, tapi ada padanan sejarahnya, ada padanan sejarahnya. Paham ya? Mulane akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar ngelakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar kenapa anda sholat qiyamul lail secara berjamaah, bukankah ini bid'ah? Jadi riyen Sayyidina Umar nanti dituduh napa? Bid'ah. Mulane kita mau kiai dituduh bid'ah wis menengahe wong Umar sing sahabat dituduh napa? Bid'ah. Jadi jawab Umar ya enak, umpama iki bid'ah ya bid'ah paling apik bid'ah iki. Corong saiki anu bid'ah kok disifati apik. Sing dituduh bid'ah ora Umar tok, Kanjeng Nabi pertama dadi nabi ngajak wong Islam Abu Jahal dituduh bid'ah. Wah nek dituduh bid'ah tenang ae, Kanjeng Nabi nanti dituduh napa? Bid'ah. Tapi Nabi ra didalili wa kullu bid'atin dhalalah. Mereka lho nggih tenan. Sampeyan apal Quran niku wonten ayat ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas ku maknane apa? Sing dianyarno. Mulane Kanjeng Nabi ketika dituduh bid'ah terus ngendikane kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Dadi Nabi tau dituduh bid'ah sampai diwahyani Allah, kul ya Muhammad ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Mergo sing darani bid'ah iku barang anyar. Barang anyar sing ora ana kembarane disebut bid'ah. Lah Nabi dadi nabi ora ana kembarane disebut bid'ah. Umar gawe traweh ora ana kembarane disebut bid'ah. Terus saiki wong rame-rame angger gak ana persis nabi disebut iku wis goblok-goblokan niku sakala-kalan. Bid'ah ngeten sampeyan tak terangno. Bukan karena saya orang pesantren mboten. Saya itu lebih hafal banyak hadis timbang sing sidik-sidik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mastadumatu syariah, yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariat. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolal itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Mulane darane Saddam Hussein, Saddam Hussein bapake jenenge Saddam. Saddam maknane tukang nyeruduk. Lha iku bapake kasil ketika anake dadi Saddam Hussein itu tukang napa? Nyeruduk. Wong Arab nak darani tukaran Saddam. Istidam maknane apa? Benturan sing keras napa? Istidam. Nah, sing darani bid'ah dolalah iku sing berhadap-hadapan istidam, berhadap-hadapan sama syariat. Nak trimo gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Dalilnya gampang begini, ini hadis sahih. Kalau buatan bela NU, ya bela Muhammadiyah, ya bela siapa-siapa, ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Tidak ada yang saya bilang. Sahabat itu nanti, ini hadis sahih. Ada sahabat setelah i'tidal. Nggih setelah napa? I'tidal. Sampe nak i'tidal ngafat napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu terus milu samawati wal ardi. Ya milu ya bid'ah, Nabi macane mil'a. Kabeh riwayat tuh Nabi macane mil'a. Mulane kalau dia anak jenenge mil'a tasbihah mergo Nabi macane Rabbana lakal hamdu. Hakadha fi jami' riwayat bi fathil hamzah. Terus dari Imam Nawawi wa jaza raf'ul hamzah ala annaha sifatun. Nah kebetulan kiai Indonesia ku nahune iku seneng sing gampang dadi Rabbana lakal hamdu milu samawati mergo dadi naat ku nertibe luweh gampang, tapi riwayatnya mil'a, berarti nak riwayatnya mil'a macam mil'u kita ya repot itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya ada begitu, banter pisan rungokno tenan ya, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu
Aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, ayyukum ya. Yaqulu hadil kalimah, siapa tadi yang ngelafadzkan kalimat itu? Wah, itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi, kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Pas diam semua terus takut sekali, terutama yang melafadzkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, enggak kok, enggak ada masalah, saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaqudu awal. Saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Nggak, artinya kan ada kalimat kreatif yang nggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balik ini, ada kalimat yang nggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu udah diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Oh, Nabi ora tau gawa jalalain. Nah, Nabi go jalalan berarti Imam Suyuti sedurunge Kanjeng Nabi, ya malah masalah kan. Apa meneh go Samsung malah ora tahu. Masa Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Mulane ada ono mantasabbaha biqaumin fa wa minhum. Mergo wong nyerupani kaum berarti fa wa minhum. Ora ono sing kiai sing rada cangkem elek nanya, berarti nek wong kafir kelambenan, kowe aja kelambenan. Mereka ben gak serupa mbek wong kafir. Kabeh serupa terus dianggap padha wong kafir, saiki nek wong kafir kelambinan, kira usah kelambinan. Nek wong Yahudi di dhuwit, kira usah di dhuwit. Suwe-suwe nek persis nek wong Yahudi abekan. Ora usah kono berlebih, wong kok anggere mirip iku. Bid'ah Yahudi. Wah, sering debat wong ekstrem. Maksudnya logika. Terus kedua, riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya, iso dicurigai lah saya. Pokoknya mati urip nak ngimami kulhu, rakaat ula ya kulhu, rakaat saniyah ya kulhu. Sampai syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen, mereka tiap sholat itu kulhu. Notabene kulhu kan ibu rakaat ula tok, tasaniyah tok itu ula ya kulhu, saniyah kulhu. Ya mati urip kulhu. Berhari-hari, padahal dia itu imam masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerok Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Ternyata terus saluhu, kata Nabi ini di hadis sahih, saluhu, coba dia tanya, dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawabnya pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah. Tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten, li'annaha sifatullah fa uhibbu an aqra'ahu, makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa innahu yuhibbu, kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali, itu gak usah tabarok kulhu. Nah, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu tidak ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan Nabi itu tidak bid'ah sunnah, kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, oh malah ketoro nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah itu malah salah. Usul fikih malah nama-nama hadis itu diganti. Misalnya ngeten niki sing persis teke hadis kula nu hafal. Ittaqun nar walau bisik tamrotin. Ketika Nabi cerita praharan neraka, neraka iku repote ra karuan. Fattaqun nar walau bisik tamrotin. Neraka iku iso mbok wedeni, iso mbok lawan senajan to kelawan sak sigare kurma. Sikun niku sigar ayo, tamrin kurma. Mbok kamus paling goblok maknane tamrin niku kurma. Saiki gak ada sedekah ambek beras. Apa ana hadise Nabi walau bisiki aruzin. Tapi ulama usul fikih nafsiri bisiki tamroten bikutin, pokoknya kut